apabila seorang hamba taubat dan menyerahkan seluruh hartanya karena memang dari yang haram, maka diberi Allah orang itu keyakinan bahwa kalau engkau bertaubat itu digantikan Allah yang lebih dari itu, dan hamba itu berani melepaskan seluruh harta yang haram tadi. Hadirin sekalian, itu banyak riwayatnya tentang itu. Namun apabila Allah menghendaki si hamba itu kehinaan kepada hamba tadi, maka si hamba tidak diberi keyakinan oleh Allah sehingga timbul keraguan-raguan pada dirinya. Tengoklah kita, adakah kita hamba yang diberi keyakinan atau hamba yang diberikan keraguan-raguan? Kita tahu tentang siapa diri kita, dan kita belajar untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amadda man ahabbahu bijunudil anwar wa alhamahu bi anwa'il ulumi wal asrar fasara min jumlatil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidil qahhar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil muqarrabin wal abrar wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi al-athhar, amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin. Al-hikmatur rabi'ah wal khamsun min al-hikam al-ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-54 dari al-hikam al-ata'iyah telah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau,
an-nuru jundul qalbi, kama anna dhulmata jundun nafsi. Fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madad az-zulami wal aghyar. Bermula cahaya yang baik itu adalah pasukan hati atau tentara, sebagaimana bahwa kegelapan itu tentaranya nafsu. Maka apabila Allah menghendaki menolong hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala perkuat hamba itu dengan cahaya-cahaya itu, dengan cahaya tentara-tentara itu, dan Allah putuskan daripadanya bantuan kegelapan-kegelapan. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-54. Hadirin dan hadirat sekalian, Imam Ahmad Ibn Athaillah mencontohkan bahwa dalam diri kita ini ada peperangan, dalam diri kita itu ada pertempuran yang tidak hentinya. Ya, pertempuran antara pasukan putih menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan pasukan hitam yang membawa kepada kemurkaan Allah ta'ala. Jadi setiap saat dalam diri kita ini, hadirin sekalian, setiap saat ada pertempuran-pertempuran, ada peperangan-peperangan. Maka apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi kekasihnya, maka Allah perkuat pasukan-pasukan cahaya putih sehingga dapat mengalahkan pasukan yang hitam itu, sehingga si hamba tadi dapat menuju Allah subhanahu wa ta'ala kepada mardhatillah. Jadi hikmah yang ke-54 ini masih berkaitan dengan hikmah-hikmah sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-52 dan hikmah yang ke-53 yang membicarakan tentang cahaya-cahaya itu. Seorang hamba yang berada di dalam kegelapan, di dalam ketidakpastian seperti kita ini, hadirin sekalian, kadang-kadang dalam hidup ini kita dimenangkan oleh kebaikan, tapi kadang-kadang pula kita terjerumus dalam dosa dan lain-lainnya. Itulah kita. Kadang-kadang dalam hidup ini kita dimenangkan oleh kebaikan, dan kadang-kadang kita terjerumus dalam dosa. Begitulah. Ini karena tidak berketentuan, tiada arah yang dituju. Inilah keadaan seorang hamba pada umumnya. Kan ada hadis itu, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik, terkadang dia naik, terkadang dia turun. Itu keadaan kita. Yang kita khawatirkan, keadaan kita itu turun saja dia, tak pernah naiknya. Kita ingin naikkan iman itu, sekali-kali turun ya kita naikkan lagi. Jadi keadaan hamba atau manusia pada umumnya, terkadang ia dikalahkan oleh, kadang dimenangkan oleh kebaikan, terkadang dikalahkan dia atau terjerumus ke dalam dosa dan lain-lainnya. Pada saat seorang hamba itu atau kita ini, hadirin sekalian, tidak ada arah yang mesti ditempuh, kemana tujuannya, Allah memberikan kita cahaya. Dengan cahaya itu timbul dalam hati kita suatu keinginan untuk menuju satu tujuan, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya timbul dalam hati kita kemauan yang kuat, yang tinggi, azam yang kuat untuk menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hikmah sebelumnya ada disebutkan bahwa cahaya-cahaya, kata al-imam, beliau umpamakan seperti kenderaan. Cahaya-cahaya itu seperti kenderaan, atau bahwa cahaya itu adalah laksana tunggangan atau kenderaan
yang menyampaikan seorang hamba kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila cahaya itu sudah diberikan Allah kepada kita, kita sudah mendapatkan cahaya itu. Kendaraan sudah ada, makanannya sudah ada, BBM-nya seperti kita jelaskan sudah ada, bahan bakar minyaknya sudah ada, dan kita sudah mulai berjalan dengan cahaya itu selangkah demi selangkah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kendaraan itu sudah berjalan dan kita sudah berjalan dengan kendaraan itu. Yang diumpamakan, ya cahaya itu diumpamakan oleh beliau seperti kendaraan. Sembahyang sudah teratur, sembahyang kita sudah teratur, pengajian sudah terjadwal. Wah, ini dia. Kalau sahabat-sahabat khalifah-khalifah dari jaring halus, Rabu keempat, nah itu dia. Jadi sembahyang sudah teratur, pengajian sudah terjadwal, sudah kita jadwalkan. Ini kendaraan sudah berjalan, wirid pun sudah aktif. Nah itu dia. Kita sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jalan kendaraan menuju yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza syara'al abdu bisayri ila mardatillah afahun nafsu wa junduha bi anwa'il awa'iq fawaswasat fi qalbihi taswifat taubah wa usraha kay la yasil al abdu ila maqsudihi min naili mardatillah. Tapi hadirin sekalian, di tengah kita asyiknya beribadah kepada Allah tadi, di tengah perjalanan itu kita akan dihadang, kita akan dihambat, kita akan diganggu oleh nafsu dan tentera-tenteranya. Ya. Udah elok dah sembahyang tuh, pengajian sudah tersusun dia, wirid sudah aktif, sedekah pun setiap minggu sudah elok dia. Tapi perjalanan menuju Allah ini diganggu, dihambat oleh nafsu dan tentara-tentaranya, sehingga kendaraan yang kita tunggangi itu tidak akan mulus sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan nafsu itu setan. Bahkan hadirin sekalian, kadang-kadang bisa anak kita sendiri menjadi tentara-tentara setan itu. Dia bisa menjadi prajurit-prajurit nafsu. Istri atau suami itu, istri sendiri, suami sendiri, boleh menjadi tentara nafsu yang menghalangi kita untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adik kita, kakak kita, mertua kita, semuanya boleh menjadi tentara nafsu itu. Siapapun bisa menjadi pasukan nafsu. Ini yang menghadang kita menuju jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kata Syekh Abdul Burhan, fitnah kakak dan adik. Kata beliau dalam syairnya itu, fitnah kakak dan adik. Ya, orang-orang terdekat kita boleh menjadi pasukan dia, menjadi tentara nafsu itu yang menghalangi kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu dan tentara itu yang menghadang itu, yang pertama yang dihalanginya adalah agar kita jangan bertaubat. Itu dia. Jangan kita bertaubat. Taubat itu adalah sulit, payah. Jangan sangka, jangan pandang bahwa taubat itu mudah. Kalau kita menghindari satu dosa itu sulit, tapi lebih sulit lagi taubat dari dosa itu. Jadi perkataan nanti sajalah taubat itu salah. Jangan kita pandang taubat itu lebih mudah. Biarlah aku berbuat dosa, nanti aku taubat. Taubat itu lebih susah, lebih payah dia. Mujanabatul ma'asi ashalu minat taubah. Menjauhi maksiat itu lebih mudah dari taubat itu. Jadi taubat itu bukan mudah, susah dia. Jadi jangan enteng, jangan pandang enteng, karena taubat itu lebih sulit dari dosa itu.
Jadi hadirin dan hadirat sekalian, halangan pertama yang dihalangi oleh nafsu dan tenteranya adalah dengan taubat itu. Dulu kita mungkin banyak meninggalkan sembahyang. Ya, dulu. Ini cerita dulu. Kalau kita ingin bertaubat, ya, apabila seorang hamba itu banyak meninggalkan sembahyang setelah balignya, kalau si hamba ingin bertaubat, maka diwajibkan atasnya mengqadha salat-salatnya itu, dan mengqadha salat itu faura, segera. Itu bertaubat. Begitu dia taubat itu. Pernah kita meninggalkan sembahyang banyak waktu SMP, SMA, S1, banyak kita tinggalkan atas sebab-sebab tertentu, sengaja atau tidak pun sengaja. Kalau kita bertaubat atau ingin bertaubat, maka diwajibkan kita mengqadha salat-salat yang pernah kita tinggalkan itu. Itu baru namanya taubat. Itu kan ada dikisahkan di zaman para sahabat dan setelah sahabat itu. Ada seorang hamba terlambat, dia ikut jamaah, tidak dapat dia saf pertama, dia qadha salat itu 10 tahun. Tak dapat dia di saf pertama, karena selama sekian tahun salat senantiasa berada di saf pertama. Masbuk dia, tak dapat dia sembahyang di saf pertama. Dia qadha salatnya itu, dan dia salat juga, sudah salat, dia qadha. Hanya karena tidak dapat di barisan pertama, diqadhanya selama 10 tahun. Kita tak usah sampai begitu, datang kena sahajalah, alhamdulillah. Itu sembahyang. Taubat daripada menzalimi makhluk. Hadirin sekalian, apakah kita pernah selama hayat kita menganiaya, menzalimi orang lain dengan tidak benar, menyakiti orang lain? Kalau kita ingin bertaubat dari itu, kita dituntut meminta halal kepadanya, datang kepadanya, minta halal padanya. Aku mau taubat, tidak bisa begitu aja. Itu buktikan bahwa taubat itu susah. Minta halal padanya. Dan ini tidak mudah, meminta halal ini bukan mudah nih, tidak mudah dia. Dan ini pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kewafatan beliau dipapah oleh sahabat untuk datang ke masjid, dan beliau sendiri yang memintanya. Dipapah, datang ke masjid dan naik ke atas mimbar, dan beliau perintahkan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, panggillah sahabat-sahabatku. Orang tak tahu lagi ini apa maksud Rasulullah. Dipanggillah, dan datanglah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercakaplah Rasulullah, sudahkah ku sampaikan kepadamu bahwa tidak ada yang sembah selain Allah? Semua sahabat menjawab, sudah ya Rasulullah. Rasulullah bertanya ini, bertanya itu, semua diiyakan oleh para sahabat bahwa kerja Rasulullah sudahlah sempurna, akan sempurna, atau sudah sempurna. Bertanyalah Rasulullah, adakah aku berhutang kepadamu? Kata Rasulullah. Itu dia. Ini Rasulullah sebelum kewafatannya nih. Adakah aku berhutang kepadamu? Semua terdiam, hening semuanya. Kan dalam hati mereka terdetik semuanya, mana mungkin Rasul berhutang? Kami yang berhutang. Itu dalam hati mereka. Di dalam keheningan itu tampillah seorang sahabat, namanya Akasyah. Akasyah tunjuk tangan dia. Ya Rasulullah, dulu waktu perang Uhud, ketika engkau berada di atas kudamu, ketika engkau melibas kudamu dengan cemeti, itu yang kena dadaku. Aku berada di belakang kudamu ya Rasulullah. Adakah itu hutang? Ya, hutang, kata Rasulullah. Itu hutang. Kalau itu aku mau menuntutnya.
Kalau begitu ya Rasulullah, aku mau menuntutnya. Iko sahabat dah panas kau. Nak dihobin aja Akashah kau. Tak sopan, tidak ada etikanya dengan Rasulullah. Sudah Rasul sakit. Majulah engkau kemari wahai Akashah. Dan Rasulullah perintahkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, ambil cemeti di rumah. Fatimah bergegas datang ke rumah, pergi ke rumah dan mengambil cemeti itu. Diberikan kepada Rasulullah. Ini Akashah. Perbuatlah, jangan kau tunggu lama-lama lagi. Nanti Allah murka kepadamu. Buatlah apa yang kau suka. Balaslah hutang itu, kata Rasulullah. Kata Akashah, waktu engkau mukul aku tu, engkau di atas kuda, aku di bawah. Rasulullah atas mimbar. Jadi aku ingin di atas, engkau di bawah ya Rasulullah. Oh, iko makin mengamuk lah sahabat nih. Iko dah lain ceritanya. Iko bukan anak minta utang kau, udah menganiaya juga. Tapi Rasul berikan kesabaran kepada sahabat-sahabatnya. Didudukkan Rasulullah di atas kursi, hadirin sekalian. Dia. Ika belum mulai lagi. Itu dia. Tampillah Abu Bakar, wahai Akashah, pukullah aku. Aku tidak tega melihat Rasulullah dibuat seperti ini. Akulah sahabat terbaiknya. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, pinggirlah engkau. Ya, ketopi lah. Ketopi ya Abu Bakar. Taat. Maju pula Hasan Hussein. Wahai Akashah, kami adalah cucu kesayangan Rasulullah. Pukullah kami sebagai pengganti atuk kami ini. Itu pun tak boleh juga. Pinggir. Apa kata Akashah? Ya Rasulullah, waktu engkau memukul kudamu, aku di bawah, aku tak berbaju. Iyo pula, aku tak berbaju. Jadi aku minta engkau bukalah bajumu. Adakah Rasul buka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibukanya bajunya. Ketika dibuka Rasulullah bajunya, begitu indahnya badan Rasulullah itu. Cemeti yang dipegang oleh Akashah tadi campakkan di poloknya Rasulullah. Di peluknya Rasulullah, ditempelkannya badannya ke badan Rasulullah. Kata Akashah, ya Rasulullah, tidak mungkin manusia mau memukul badanmu, engkau orang yang mulia. Kata Akashah, aku tahu bahwa badanmu tidak akan disentuh oleh api neraka, dan aku takut dengan api neraka itu. Kutempelkan badanmu ke badanmu supaya aku tidak masuk api neraka ya Rasulullah. Menangis semuanya. Sahabat-sahabat menangis dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para sahabatku, bila engkau semua mau melihat ahli surga, tengoklah ini Akashah. Cerita yang kita ingin tonjolkan di sini adalah sebelum kewafatan Rasulullah, beliau takut, beliau wafat berhutang kepada manusia, bukan hutang duit. Itu tidak ada. Beliau khawatir, takut pernah menganiaya, menzalimi manusia. Jadi kalau kita pernah menzalimi manusia, datanglah kepada manusia itu, minta halal kepadanya. Itu namanya taubat. Kadang kita jumpa kawan tu, ingat dulu tak tumbuk kau. Ingat, sakit ayah, maaf lah ya. Oh, sodapnya. Itu aja. Minta halal kepadanya. Takut kita mati membak hutang. Dan hadirin sekalian, di antara tanda baik mati seorang hamba itu, dia tidak meninggalkan hutang baik kepada Allah maupun kepada manusia. Hadirin dan hadirat sekalian,
atau mengambil harta haram. Selama kita hidup pernah kita mengambil harta haram, maka kembalikan segera kepada pemiliknya. Radduhu ila malikihi, mengembalikan kepada pemiliknya. Inilah rintangan seseorang yang sudah mulai berjalan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi tentaranya itu bukan orang lain dah. Bukan orang lain. Kadang-kadang kita seorang istri mau bersedekah setiap Jumat, datang kata lakinya, udahlah itu cukuplah sekali aja. Tentara itu. Itu tentara, pasukan dia. Itulah antara makna fitnah kakak dan adik, kata Syekh Abdullah Burakan Al-Khalsyabandi. Ya. Adik boleh menjadi fitnah, kakak pun boleh menjadi fitnah keluarga kita sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, ada seorang hamba bermodal 100 juta. Karena kepandaiannya, keahliannya, dia berniaga. Dia kembangkan. Dengan 100 juta itu dia memperoleh laba berjumlah 2 miliar. Dari 100 juta menjadi 2 miliar, pandai berdagang. Banyak tuh. Nengoknya belum punah gitu. Tapi kata orang banyak, 2 miliar tuh ya. Kemudian orang ini mendapat cahaya, petunjuk sampai ke bab taubat. Maka harus mengembalikan harta yang haram itu. Jadi kalau si hamba tadi yang modalnya 100 juta dari jalan, dari sumber yang haram, dia kembangkan menjadi 2 miliar. Kalau dia mau bertobat, maka 2 miliar itu mesti dia kembalikan. Asal modal haram, maka seluruh cabang-cabangnya, ranting-rantingnya, modalnya semuanya haram. Sanggupkah kita kalau menjadi hamba itu? Kalau kita menjadi hamba itu, sanggupkah kita keluar dari harta itu? Berpikir itu kita. Rumah yang dibeli dari sumber yang haram, mobil yang kita miliki haram, dan lain-lainnya, semua dari hasil haram. Maka kalau kita hadir sekalian mau bertaubat, harus keluar telanjang dari situ kecuali pakaian yang menutup aurat kita. Itulah namanya taubat. Inilah halangannya. Inilah halangannya. Ya. Sembahyang sudah, wirid sudah, karena kita ingin bertobat, inilah halangannya. Itu Abu Bakar Siddiq itu pernah satu kali makan dia. Biasanya Abu Bakar Siddiqnya kalau sebelum makan ditanya pelayannya, dari mana nih? Ditanyanya. Waktu itu tak ditanya, langsung disontapnya. Maksudnya makan terus. Datanglah pelayan. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau makan? Biasanya engkau bertanya kepadaku dulu sebelum engkau makan, baru engkau makan. Dari mana rupanya nih? Kata si pelayan, tadin aku meramal. Tadin aku meramal katanya. Ini dikisahkan masih di Mekah katanya. Masih di Mekah dan meramal. Ada orang biasa situ, masyarakat awam bertanya kepada kuramal lah. Goma dia ada ngeramal aku tuh. Goma dia. Dikasihnya aku hadiah. Itulah hadiahnya. Punya hadiah makanan itulah dimakan Abu Bakar. Abu Bakar dalam kelaparan, tidak bertanya, dimakannya makan tadi. Ketika mendengar berita ini, dimuntahkannya, dikoreknya mulutnya. Makanya hadir sekalian, kalau ada tamu bertanya kepada saya, Tuan, banyak itu bertanya, mau menikahkan, tolong Tuan pandang cai yang elok, tarikh yang elok. Saya tanya sama dia, ibu ini menyuruh saya meramal nih. Saya katakan dia, tidak Tuan, itu menuju saya meramal. Memang ada pendapat yang dibenarkan, tapi kita harus hati-hati. Apa solusi yang saya berikan? Ibu rapatkan aja sama keluarga. Ibu rapatkan, ibu musyawarahkan kepada keluarga lelaki perempuan, menetapkan hari yang elok itu. Siapa yang bisa datang pada hari itu, siapa yang bisa bekerja dan lain-lainnya, sudah ibu tetapkan. Contohnya hari Kamis, elok hari Kamis itu, berdoalah kepada Allah, minta keberkahan pada hari itu. Jangan suruh saya meramal.
Ayalah Tuhan katanya. Ya. Saya tidak membolehkan ya. Tapi hati-hati kita meramal. Ya, takut gitu. Orang yang bekerja contohnya di pabrik minuman keras, ada. Gajinya sekian juta setiap bulan tuh, sekian juta banyak gajinya. Maka dia harus melepas pekerjaan itu. Sanggupkah? Inilah halangan orang yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arada Allah an yansura 'abdahu ja'alahu min ahbabihi amaddah. Fa idza arada Allah an yansura 'abdahu wa ja'alahu min ahbabihi amaddah. Apabila Allah menghendaki menolong seorang hamba itu menjadi kekasihnya, Allah bantu dia. Caranya dengan mudah dan mulus mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan taubat itu, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi dengan apa Allah memperkuatnya? Ya. Payah kita keluar. Kalau kita mau bertobat, harta 2 miliar nih. Itu banyak juga tuan-tuan orang datang. Banyak orang datang. Dan kita pun mesti hati-hati. Kalau tidak ada keyakinan, mudaratnya lebih besar. Meninggalkan harta. Istilah sekarang orang datang nih, dia bertanya tentang saya mau hijrah Tuhan katanya. Itu istilahnya, bukan taubat nih, saya mau hijrah. Dia tidak mau lagi berinteraksi dengan riba. Padahal pekerjaan itu yang menghidupkan keluarganya. Dengan hartanya dia mendirikan rumahnya, keretanya, mobil dan lain-lainnya. Bila dia keluar, macam mana makannya, minumnya dan lain-lainnya, sanggupkah? Kita perlu satu ilmu untuk keluar dari rintangan yang sangat berat ini. Apa dia? Dengan apa diperkuat? Dengan apa? Bil yakin. Dengan yakin. Artinya ada musyak, tiada keraguan-raguan. Yakin dengan apa? Wa'dallah wa dhamanah. Yakin dengan janji Allah dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang payahnya nih. Ya, ini yang payahnya nih. Banyak orang yang gugur di sini. Kita pun belajarlah untuk sampai ke tahap ini. Banyak yang gugur. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, pasti kami berikan petunjuk kemudahan kepada jalan-jalan kami. Ini cita belum sampai lagi kita cita untuk menumbuhkan keyakinan tuh. Kalau ragu, jangan, hati-hati. Itu lebih bahaya lagi, dipersalahkan orang nanti. Saya ikut cakap dia, saya keluar, terbengkalai saja jadinya. Ini hati-hati. Allah berikan keyakinan dengan itu, hadirin sekalian. Bahkan Allah berfirman dalam ayat yang lain, qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusan-urusannya. Hendak sampailah kepada takwa yang hebat tuh. Oleh karena itu, apabila seorang hamba taubat dan menyerahkan seluruh hartanya karena memang dari yang haram, maka diberi Allah orang itu keyakinan bahwa kalau engkau bertaubat itu digantikan Allah yang lebih dari itu. Dan hamba itu berani melepaskan seluruh harta yang haram tadi, hadirin sekalian. Itu banyak riwayatnya tentang itu. Namun apabila Allah menghendaki si hamba itu kehinaan kepada hamba tadi, maka si hamba tidak diberi keyakinan oleh Allah sehingga timbul keraguan-raguan pada dirinya.
Tengoklah kita. Adakah kita hamba yang diberi keyakinan atau hamba yang diberikan keraguan-raguan? Kita tahu tentang siapa diri kita, dan kita belajar dan belajar untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku lepas hartaku ini, kalau aku lepas rumahku ini dan segalanya, bagaimana makanku, bagaimana minumku, bagaimana sekolah anakku, belajar anakku yang di sini, yang di situ dan lain-lainnya? Itu sudah timbul keraguan-raguan. Atau hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, seperti orang yang punya jabatan, yang banyak berbuat zalim kepada manusia dan lain-lainnya. Ada jabatan, tapi di jabatan itu banyak perbuatan zalim. Artinya sepanjang hidupnya banyak dia berbuat zalim karena jabatannya itu, dan dia tahu. Jangan pura-pura. Kalau Allah berikan keyakinan, pasti dia keluar dari jabatan itu, pasti. Dan Allah berikan kedudukan yang lebih baik dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidaklah salah kalau kita teringat kisah tentang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dia meninggal di perang Badar. Itu kalau tuan-tuan pernah umrah atau haji di Mekah Madinah, itu ada 2 kuburan katanya. Atau orang payah membedakan ketika sekian tahun terjadi banjir di Mekah itu ada mayat-mayat itu terapung itu. Mayat-mayat itu terapung. Yang sudah sekian lama mati terapung itu. Kan terbongkar semua kubur. Macam baru aja ditanam lagi. Tapi yang dikenali antara mayat itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair. Muda lagi uangnya, mati di perang Badar. Sebelum memeluk agama Islam, Mus'ab bin Umair ini adalah seorang yang sangat hebat. Omak dan ayahnya orang kaya, tampan lagi orangnya. Hampir semua perempuan di kota Mekah suka kepada Mus'ab bin Umair ini. Pakaiannya luar biasa, hebatnya, mewahnya. Rambut senantiasa bekinya, kata orang bilang, bekinya hebat. Minyak rambut taus, bau harum. Setelah memeluk agama Islam, beliau berpakaian compang-camping. Bacalah riwayat tentang Mus'ab bin Umair itu. Dulu dia kaya ketika kafirnya, ketika Islam beliau miskin, bahkan berpakaian compang-camping. Tampan orangnya. Tewas dalam perang Badar. Ketika beliau tewas itu didatangi Rasulullah. Ketika mau dikuburkan, wahai Mus'ab, dulu engkau seorang pemuda yang tampan. Luar biasanya engkau dengan ketampanmu, keharumannya, pakaianmu luar biasa. Sekarang yang membalut badanmu itu tidak cukup untuk badanmu. Tak cukup untuk badannya. Mati syahid. Mana janji Allah? Janji Allah itu bukan di dunia saja, di akhirat, hadirin sekalian. Allah masukkan Mus'ab bin Umair ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan agamanya, kafirnya itu. Dia tinggalkan harta bendanya untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin sekalian, ta'allamul yaqin. Belajarlah tentang yakin itu. Yakin itu apa? Belajarlah tentang yakin itu. Maka yakin itu, kata Imam Al-Ghazali mensyarah hadis ini, ma'nahu jalisu al-muqinin wastami'u minhum ilmal yaqin wa wajibul iqtida' bihim liyaqwa yaqinukum kama qawiya yaqinuhum. Itu arti yakin. Yakin itu apa? Kalau kita mau menumbuhkan yakin dalam diri kita, duduklah kamu dengan orang-orang yang yakin. Kawani orang-orang yang punya keyakinan. Dengarlah daripada mereka keyakinan mereka itu. Selalu kamu ikuti mereka supaya keyakinan kamu kuat seperti keyakinan mereka. Jadi kalau mau tumbuh yakin, duduklah bersama orang yakin. Duduklah dengan mereka. Kalau duduk di kedai kopi, bukan bertambah keyakinan, bertambah parah. Duduk dengan orang yang mengumbang. Dulunya kita tidak mengumbang, akhirnya goma mengumbang uang. Maka duduklah dengan orang-orang yakin,
simak dengan keyakinan mereka, kehebatan keyakinan mereka, insya Allah tumbuh keyakinan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.